Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Demokrat. Baik, terima kasih Ketua. Oh, bukan Ibu Reska ya? Diserahkan ke saya sebagai sekretaris Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka kesini begini ya. Ya, diserahkan ke saya, dipercayakan. Baik, pimpinan beserta para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Dirjen Polpum, mewakili Pak Kemendagri, Pak Ketua KPU, Pak Ketua DKPP, Ketua Bawaslu, beserta Bapak dan Ibu hadirin yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, saya apresiasi atas masyarakat keterwakilan perempuan yang sudah datang kepada penyelenggara pemilu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, bahwa masyarakat perempuan ini menyampaikan pendapatnya dan kalau tidak mendapat respon akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Saya kira itu sudah sesuai prosedur, harus dihormati. Dan mudah-mudahan perempuan Indonesia seperti ini semuanya begitu. Namun yang kedua, tadi ditanya oleh Pak Ketua kepada Ketua KPU, apakah ada partai yang mengajukan perempuan kurang dari 30%? Jawabannya tidak ada. Jadi semua partai termasuk Demokrat sangat mendukung keterwakilan 30% perempuan. Cuman masalahnya barangkali kan yang berhak mengajukan caleg ini DPP untuk wilayah nasional DPRI, DPRD provinsi oleh DPD atau DPW, dan kota kabupaten oleh DPC atau DPD. Nah, saya kira semua totalnya di atas 30% saya kira, Pak Ketua KPU ya. Tidak ada kota kabupaten yang kurang dari 30% kan? Apa sudah dicek nih? Tiap kota kabupaten saya yakin lebih dari 30% keterwakilan perempuan. Provinsi saya yakin lebih dari 30%, makanya nasional juga lebih dari 30%. Masalahnya yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi, di kota kabupaten ini ada dapil yang jumlah keterwakilannya barangkali bervariasi. Ya, misalnya tadi Pak Yanuar mencontohkan satu dapil di kota atau di kabupaten misalnya hanya 7 per partai keterwakilannya. Dari 7 yang ngitung 30%-nya berapa? 2, sekian ya Pak Ketua. Jadi 2,1. Jadi dipergunakan rumusan matematik. Dan rumusan matematik ini saya kira tidak kehendak sendiri. Ini kan dirapatkan. Di situ ada Komisi 2, ada KPU, ada pemerintah, ada DKPP, ada Bawaslu. Kita semua sudah sepakat bahwa penghitungannya menggunakan penghitungan matematika. Jadi yang di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah. Yang di atas, yang 0,5 ke atas dibulatkan ke atas. Itu perhitungan internasional matematika. Ya, dibulatkan. Tapi secara totalitas, saya yakin sekabupaten dan sekota semuanya di atas 30%. Ini kan komitmen barangkali tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ketua dan para wakil ketua. Nah kemudian ya faktualnya di masyarakat, ini mungkin ada keterwakilan perempuan yang mendengar di luar atau di dalam, ya. Faktualnya pemilu hari ini seperti yang saya sampaikan pada sidang atau rapat RDP yang lalu, pemilu ini sekarang jadi cukup rumit, ya. Putusan MK aja belum selesai. Jadi partai-partai ini untuk mencari calon perempuan ini bukan merayu lagi, merengek-rengek barangkali, minta para calon perempuan untuk ikut mencalonkan. Bahkan dibiayai oleh partai, dibiayai oleh kita. Ya untuk mendapat 30% atau lebih para caleg perempuan ini. Ini mungkin catatan. Kita
Ya kebetulan saya juga ketua partai lah walaupun kecil, ketua DPC. Hampir semua saya kira merengek lah Pak Ketua ya, meminta-minta supaya calon ini hadir. Kalau nggak ada kepaksa, kalau istilah barangkali pakai joki lah kader kita suruh nyalon begitu. Kan begitu ya. Nah, faktualnya kita harus lihat faktualnya tadi perhitungannya politis atau matematis. Perhitungan politis sudah jelas. Satu DPC, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu Indonesia, semuanya di atas 30%. Ini yang harus diperhatikan, ini politisnya di situ. Ya. Nah kemudian, kalau baca Undang-Undang 7 2017, pasal 243, pasal 245, itu keterwakilan perempuan itu kan nggak disebut per dapil atau per DPC. Kemudian kapan? 30% ini kapan? Ya, apa pada saat mendaftarkan atau pada saat ada DCS, DCT? Kapan? Kalau kami berpendapat 30% ini ya pada saat pendaftaran. Ya, pada saat pendaftaran kita sudah sepakat. Ada PKPU nomor 10 2023. Ya. Oleh karena itu PKPU-nya sudah jelas tadi, secara satu kabupaten, satu kota di atas 30%. Mungkin di dapilnya ada yang akhirnya jadi kurang, misalnya 11 lah begitu ya. Kalau 30% dari 11 itu misalnya 3,2 begitu. Maka jadi 3, tidak jadi 4 begitu. Tapi yang lain mungkin 3,5 jadi 4 begitu. 3,6 jadi 4, tapi total di atas 30%. Ya. Jadi kita ngitungnya di situ. Ya. Dengan demikian saya Pak Ketua dari Partai Demokrat berpendapat ya PKPU ini nggak perlu ada perubahan begitu. Ya. Kemarin kan sudah diumumkan seolah-olah ada perubahan, ini baru rancangan bareng ya Pak Ketua, belum di SK-kan kan? Baru rancangan. Rancangannya sudah beredar. Ini juga akan membuat galau di KPU, ini mana yang akan berlaku begitu. Tapi mungkin kalau ada yang Komisi 2-nya nanya, Pak ini sudah jadi perundangan belum? Ya belum dibahas di Komisi 2. Saya cuma ngomong begitu aja, nanti kita lihat. Nah, jadi kalaupun misalnya tadi ada perubahan PKPU, kapan berlakunya? Kan ini sudah berjalan, sudah selesai. Pendaftaran itu tanggal 1 Mei sampai 14 Mei. Ya, ketentuan pasal 245 itu 30% pada saat pendaftaran Pak Ketua. Kalau sudah lewat pendaftaran selesai saya kira, jadi tidak ada perubahan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi